Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan rangkuman sebuah alur film yang dirilis tahun 2005 serta banyak memperoleh penghargaan, disutradarai oleh Junya Sato, diperankan oleh Takashi Shorimachi, Kenichi Matsuyama, Yu Aoi, dan masih banyak lagi. Menceritakan kehidupan awak-awak kapal perang Jepang yang digadang-gadang terbesar saat Perang Dunia Kedua dan sedang berjuang berperang melawan pasukan Amerika yang saat itu menyerang Jepang karena telah menghancurkan pangkalan perang Amerika bernama Pearl Harbor. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya dan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Makiko Uchida sedang melihat-lihat benda-benda peninggalan sebuah kapal perang Jepang kuno di suatu museum. Kemudian Makiko terlihat menaiki bis sedang menuju suatu tempat yang ternyata koperasi pelabuhan dan berniat meminta pada kepala pelabuhan di sana agar mencarikan kapal yang bisa mengantar Makiko menuju koordinat yang tertera di museum tadi, yang dimana lokasi tenggelamnya kapal perang bernama Yamato. Sayangnya kepala pelabuhan tadi menolak, dan walaupun Makiko sampai membujuk langsung pada pelaut-pelaut yang ada di pelabuhan, mereka tetap menolak karena lokasi tersebut sangat jauh dan berombak besar. Hingga di suatu tepi karang terdapat seorang pelaut tua bernama Kamio yang melihat Makiko lalu menghampirinya untuk bertanya kenapa Makiko ingin ke sana. Dan ditemukan fakta jika Makiko adalah anak awak kapal Yamato yang kebetulan dekat dengan Kamio, dan akhirnya membuat Kamio setuju untuk mengantar ke lokasi tersebut. Mereka pun berangkat ditemani ABK satu-satunya Kamio, seorang anak umur 13 tahun bernama Atsushi. Kamio diperlihatkan sebuah foto di mana dalam foto tersebut terdapat foto ayah Makiko bernama Mamoru Uchida dan dua teman sekapalnya bernama Moriwaki dan Karaki, yang membuat Kamio teringat saat dia masih berumur 15 tahun. Kamio di umur 15 tahun, dia masih bersekolah dan mempunyai sahabat bernama Taeko yang tiap hari bersamanya hingga dekat dengan ibu Kamio. Suatu hari Taeko bertanya pada ibu Kamio apa benar Kamio akan bergabung ke angkatan laut. Kamio yang menjawab itu dengan ketus, alasannya karena dia tidak ingin kalah dengan kakaknya yang lebih dulu berangkat berperang. Singkat cerita, Kamio pun sampai di Yamato bersama taruna-taruna lain, dan mereka dibagi beberapa kru kapal. Kamio mendapat bagian sebagai kru penembak atau anti pesawat terbang di sisi kapal. Kemudian mereka dijelaskan kalau tiap sore wajib berlatih kendo, judo, dan sumo. Saat di bagian judo, Kamio melihat dua orang seniornya sedang sparring yang ternyata mereka adalah Uchida dan Moriwaki. Setelah para taruna baru ditunjukkan di mana mereka nantinya bertugas, mereka pun istirahat tidur. Kemudian paginya saat sirine berbunyi, mereka semua bergegas bangun untuk segera bertugas di divisi masing-masing. Ternyata itu semua hanya untuk latihan seberapa cepat para awak kapal Yamato mempersiapkan persenjataan saat perang benar-benar terjadi. Yang sayangnya, menurut komandan kapal, mereka terlalu lambat 4 menit, yang disebabkan taruna bernama Nishi tadi tak sengaja menjatuhkan sebuah peluru artileri, dan malamnya Nishi dihukum oleh seniornya karena kesalahannya tadi pagi.
Esok harinya, setelah senam pagi, para pasukan Taruna beserta senior mereka mengulangi latihan persiapan persenjataan lagi, dan akhirnya mereka berhasil mencapai target waktu yang komandan inginkan, yaitu 5 menit. Di sebuah lorong, pasukan dari penembak Kamio dibariskan oleh seniornya karena ada dari salah satu mereka lupa menutup pintu ruangan mesin. Senior mereka memerintahkan pelaku itu untuk maju jika tidak ingin tim mereka semua yang dihukum. Saat tak ada yang maju ke depan, Kamio pun maju dan berkata kalau dialah pelakunya. Kemudian anggota tim lain diperintahkan untuk bubar kecuali Kamio. Lalu dengan tongkat yang dibawa seniornya, Kamio pun diajar punggungnya sebagai hukuman untuknya. Kemudian seniornya menyerahkan tongkat itu pada Uchida dan menyuruh Uchida yang memukul Kamio. Tapi Uchida seperti menolak tapi ditampar oleh senior itu dan Uchida pun terpaksa menuruti. Kemudian memukul Kamio tapi mengayunkan tongkat itu dengan pelan. Senior mereka yang melihat itu terlihat marah dan malah menyuruh Uchida untuk dalam posisi siap untuk dihukum. Saat senior itu memukul Uchida, terlihat dia memukul Uchida dengan keras sampai tongkatnya patah. Lalu senior itu meminta sebuah pipa besi untuk melanjutkan hukuman itu dan memukul pinggang Uchiha hingga mengenai tulang panggulnya, yang membuat Uchida marah memukul senior itu dan berkata kalau Uchida tak setuju dengan hukuman seperti itu kepada para junior mereka. Setelah kejadian itu, Kamio datang ke Moriwaki di divisi dapur dan meminta bantuan ke Moriwaki untuk menolong Uchida agar tidak didesersi karena sudah melawan seniornya yang bernama Machimura. Moriwaki lalu menemui Uchida untuk mengatakan kalau tadi ada Taruna menemuinya bernama Kamio dan sudah bicara pada Machimura, tapi Moriwaki menjawab dia juga akan melupakan kejadian itu kalau Machimura berhenti memukul junior mereka. Scene berlanjut ke para Taruna yang pulang ke kampung mereka karena mendapat cuti musim panas. Di jalan menuju rumah, Kamio mengajak Nishi untuk main ke rumah Kamio. Nishi pun dengan senang hati menerima ajakan Kamio. Kemudian Nishi bertanya di mana kantor pos di daerah Kamio ini untuk mengirim surat izin dan uang pada ibunya di kampung halamannya. Setelah sampai di kuil dekat rumah Kamio, mereka bertemu dengan Taeko. Nishi pun dikenalkan dengan Taeko. Kamio menambahkan kalau Nishi bisa menggambar dengan bagus dan menawarkan pada Taeko agar dia digambar oleh Nishi di perahu milik ibu Kamio. Taeko-san wa honma ni beppin jaken. Honma ni? Ureshi. Kamio ga itsumo hanashite kurechotta touri ja. Nishi, iran koto言うなお前。 Mereka pun sampai di rumah Kamio dan makan siang bersama sambil menceritakan jika Nishi adalah seorang anak yatim karena ayahnya tewas dalam pertempuran di Shanghai. Ibu Kamio yang mendengar itu hanya bisa berharap mereka dan kakak Kamio bisa pulang dengan selamat setelah perang usai. Setelah Kamio, Nishi, dan para awak kapal Yamato kembali ke kapal, pada 15 Juni 1944, Amerika telah mendarat di Saipan dan menyerang Saipan yang dimana parameter pertahanan Jepang berlokasi. Para pejuang pemberani pun bertempur dan melawan Amerika dengan akhir yang heroik. Dan pada 17 Oktober 1944, pasukan Amerika masuk ke Teluk Leyte melalui Selat Sulu. Amerika mendarat di Pulau Leyte pada 20 Oktober dan pasukan udara Amerika pun bertemu dengan kapal perang Yamato.
Setelah pertempuran sengit melawan pasukan udara Amerika hingga 5 hari, akhirnya Yamato bisa bertahan dan sedikit bisa menghalau pasukan udara Amerika meskipun banyak korban berjatuhan dari para senior maupun dari junior. Awak kapal Yamato pun kemudian melakukan upacara penghormatan pelepasan jenazah dari para pejuang yang meninggal. Kamio bercerita saat itu Uchida kehilangan mata kirinya dan tertembak di bahu dan pinggulnya, kemudian dirawat di Singapura dan melakukan pemulihan di Kure, tempat tinggal Kamio. Yang ternyata Makiko baru mendengar itu dari Kamio karena Uchida tak pernah menceritakan tentang dirinya. Yang Makiko dengar hanya tentang Moriwaki, Karaki, Kamio, dan taruna lain yang berjuang dengan Uchida. Setelah Yamato diperbaiki, Komandan Armada Kedua Laksamana Ito Seichi mengambil perintah dan sekarang menjadi komandan kapal perang Yamato. 10 Maret 1945, pesawat pembom Amerika dari Saipan mulai menyerang perkotaan. Malam itu saja kerusakan yang dialami Tokyo sangat luas. Serangan berlanjut hingga daerah Nagoya dan Osaka. Dan pada 19 Maret, sekitar 70 pesawat AS mulai menyerang Hiroshima dan Kure. Sampai beberapa hari kemudian, serangan pembom AS semakin masif sampai daerah ke Okinawa. Scene berlanjut dengan Karaki sedang membersihkan persenjataan dan didatangi Kamio dan taruna lain yang menanyakan apa benar Yamato akan dikirim untuk menghalau pasukan AS di Okinawa. Karaki pun mengiyakan hal itu dan memerintahkan mereka untuk bersiap dalam misi kamikaze ini. 25 Maret 1945, mengetahui ini misi terakhir bagi mereka, para awak kapal Yamato pun menuju darat untuk cuti terakhir kalinya. Nishi mengirim surat pada ibunya berbunyi kalau ini uang terakhir untuknya dan melupakan Nishi kalau pernah hidup. Dan berlanjut ke Taeko yang pergi ke rumah Kamio dan menangis meminta maaf pada Kamio. Kamio bertanya kenapa, lalu Taeko menjawab jika kematian ibunya adalah kesalahannya. Kemudian menjelaskan saat Kure diserang pembom Amerika, Taeko membantu ibu Kamio menyelamatkan diri, tapi sayangnya faktanya, tidak ibunya saja yang tewas, tapi juga dengan kakak Kamio yang membuat Kamio sekarang hidup sendirian. Kemudian Taeko yang mengetahui kalau Yamato akan ke Okinawa mencegah Kamio untuk pergi karena jika Kamio tewas, bagaimana dengan Taeko? Karena Taeko mencintai Kamio. Tapi Kamio tetap pada keputusannya untuk berangkat ke Okinawa karena tekadnya untuk melayani negara sudah bulat. Mendengar itu, Taeko pun pergi dengan menangis. Berpindah pada Moriwaki yang menjenguk Uchida dan membawakan seragam judo dan pisau pemberian Jenderal Yamamoto kesayangannya. Lalu berkata kalau besok Yamato akan berangkat ke Okinawa sambil memandang pohon sakura dengan kelompok indah yang nantinya akan berguguran. Kemudian Karaki yang pulang ke rumahnya dan hanya menemukan sebuah amplop yang kemungkinan berisi surat dari istrinya yang entah sekarang pergi kemana. Waktu keberangkatan pun tiba. Terlihat Taeko berlari mendatangi Kamio yang sedang menunggu bis jemputan dan meminta maaf dengan kejadian kemarin sambil Taeko memberikan sebuah jimat pada Kamio. Kemudian Kamio berjanji pada Taeko akan pulang dengan selamat untuk menemuinya lagi. Karaki yang masih tak menemukan istri dan anaknya di dermaga tempat penjemputan akhirnya berangkat dengan rasa kecewa. Tapi terlihat di barisan para keluarga yang melepas keberikan pasukan kapal Yamato, istri dan anak Karaki pun datang dan memberikan ucapan selamat jalan pada Karaki dari kejauhan.
そう